Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Jafar dari kelas 3F Budidaya Tanaman Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis, serta seperangkat analisis ilmu pengetahuan keputusan, ilmu pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, dan sampai produksi. Dalam penerapannya, ekonomi manajerial menggunakan teori ekonomi dan ekonometrika untuk pengambilan keputusan manajerial yang rasional dan dalam suatu perusahaan. Ekonomi manajerial menurut para ahli. Menurut Evan J. Douglas, tahun 1995, ekonomi manajerial adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan yang kedua menurut Dominic Salvatore, tahun 1996, ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Yang kedua yaitu mengacu pada pengertian ekonomi manajerial, maka dalam penerapannya terdapat ruang lingkup manajerial sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku pemilik sumber daya. Sedangkan ekonomi makro yaitu membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, dan agregat ekonomi. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Prinsip manajerial ekonomi berdasarkan pada alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka, seperti money, material, dan metode. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya dikolaborasikan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk memecahkan masalah manajerial. Yang ketiga yaitu ilmu keputusan. Ilmu keputusan seperti matematika dan ekonometri atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya yaitu keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen produksi. Prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, yang pastinya setiap orang melakukan trade-off. Dalam pengambilan keputusan, terdapat suatu peribahasa, yaitu tidak ada sesuatu yang gratis di dunia. Artinya, apabila Anda memperoleh sesuatu yang seharusnya mengorbankan suatu hal yang lainnya, trade-off ini yang dialami oleh semua masyarakat ialah suatu keefisiesan dan pemerataan. Artinya adalah jika masyarakat bisa mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya langka yang tersedia dan juga pembagian hasil dari sumber daya secara langka secara merata kepada masyarakat. Yang kedua, pengorbanan biaya untuk memperoleh sesuatu.
Pengertian biaya peluang merupakan suatu hal yang sudah dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lainnya. Hal tersebut apabila dalam ekonomi dikenal sebagai opportunity cost. Dengan perkembangan ekonomi yang baik dalam suatu negara akan menentukan pendapatan per kapita setiap orang. Yang ketiga yaitu orang berpikir secara rasional. Maksud dari orang berpikir secara rasional adalah apabila seseorang menentukan pilihan atau keputusan, maka orang tersebut akan melakukan pikiran yang rasional untuk memperoleh keuntungan serta apa yang akan menjadi kerugian dan kesempatan yang dipilih. Yang keempat yaitu orang tanggap terhadap intensif. Intensif ialah sebuah kemungkinan untuk mendapatkan hadiah atau hukuman dengan begitu mampu mengajak seseorang untuk bertindak. Jika dalam ilmu ekonomi, prinsip intensif ini masuk ke dalam hal yang begitu krusial. Pengetahuan serta reaksi terhadap intensif begitu penting sekali untuk mengetahui kerja serta erakan pasar. Umumnya, orang akan lebih aktif bila akan mendapatkan keuntungan tambahan dari yang sudah dikerjakan. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam dalam hal perdagangan maksudnya yakni apabila dari suatu pihak unggul dan memproduksi suatu barang bila dibandingkan dengan barang yang lainnya. Dengan begitu hal ini disebut dengan keunggulan. Yang keenam, pasar sebagai sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pihak produsen mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang akan dipekerjakan olehnya, serta barang apa yang akan segera diproduksi. Dan konsumen mempunyai hak untuk bekerja di perusahaan mana dan selanjutnya akan membeli apa dari penghasilan yang mereka peroleh. Dan yang ketujuh yaitu pemerintah kadang bisa meningkatkan faktor produksi. Pada umumnya intervensi dalam bidang ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah. Lewat pasar pihak pemerintah dapat membantu para pedagang-pedagang yang ada di pasar. Dengan begitu bisa menguntungkan bagi kedua pihak. Karena kejadian tersebut, saat ini penjual bisa dengan mudah memaksimalkan penghasilan dengan cara menambahkan pemasukan atau stok barang dagang. Dengan begitu akan memperoleh hasil yang cukup maksimal. Teori perusahaan. Teori perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Esensi dari teori perusahaan adalah bagaimana perusahaan menetapkan alokasi barang yang diproduksikan dan pada tingkat harga barang itu dijual. Berikut beberapa butir penting yang dikemukakan dari teori perusahaan. Yang pertama yaitu teori tradisional. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan ditempatkan sebagai bentuk atraksi, suatu bentuk bisnis yang ideal. Perusahaan diasumsikan dalam suatu lingkungan yang menghasilkan hanya satu produk. Perusahaan dianggap mengetahui sepenuhnya ongkos-ongkos sehingga dapat menetapkan harga yang relevan. Perusahaan dianggap mengetahui kurva permintaan dari produknya. Yang kedua yaitu teori baru. Dalam teori baru, tujuan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan lainnya yaitu bisa disebut dengan manajerial. Tujuan manajerial ini diantaranya adalah pertumbuhan perusahaan, ekspansi, penguasaan pangsa pasar, kesejahteraan karyawan, peningkatan fasilitas bagi manajer dan direksi, dan tujuan-tujuan lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha.
Keputusan-keputusan manajerial. Keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan, kemudian memecahkannya. Yang pertama yaitu keputusan yang terprogram. Keputusan ini dibuat untuk menangani situasi atau masalah yang cukup sering terjadi, sehingga keputusan membuat aturan-aturan pembuatan keputusan ini diterapkan di masa depan. Misalnya keputusan untuk memesan persediaan ketika persediaan berada di level tertentu. Yang kedua yaitu keputusan non terprogram atau tidak terprogram. Keputusan ini dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar, dan tidak terstruktur, serta menimbulkan konsekuensi bagi organisasi. Seperti kepastian satu terjadi jika informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersedia dengan lengkap. Jika manajer memiliki informasi mengenai kondisi gaya operasi, gaya batasan besar dan sumber daya. Kedua yaitu resiko atau risk. Terjadi apabila sebuah keputusan memiliki sasaran yang jelas dan didasarkan oleh informasi yang baik. Ketidakpastian. Ketidakpastian berarti manajer mengetahui sasaran yang mana yang ingin diraih, tapi informasi mengenai alternatif dan kejadian masa depan tidak lengkap. Dan yang terakhir, ambiguitas. Ambiguitas ini selama ini dianggap sebagai situasi keputusan tersulit yang harus dilakukan. Ambiguitas memiliki arti bahwa sasaran-sasaran yang harus diraih atau masalah yang harus dilakukan tidak jelas. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan bisnis serta seperangkat analisis ilmu pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.